hujat orang baik. Tahulah martabat hujat artinya martabat sebenar-benar diri Tuhan. Sifatnya kan laisa. Wajib kita percaya dengan adanya namanya martabat hujat orang baik. Hadratnya hadratuhu ya. Hadratnya dinamakan hadratul qudsiyah. Hadrat diri Tuhan yang suci. Ini hadratnya. Waktu sama aidon, ini kalau kita bahasa Arab, waktu sama aidon. Dinamakan juga dengan martabat ta'yin, martabat la ta'yin. Nah, katakanlah. Dinamakan juga dengan martabat la ta'yin. Taulah arti martabat la ta'yin. Ada nyata dilihat oleh mata, tiada. Wajib kita percaya dengan adanya itu artinya martabat la ta'yin. Inilah yang dimaksud dengan martabat anbiya. La yasilu ahadun minal anbiya wal mursali illa rasulullah. Tidak ada yang sampai dari para nabi dan rasul melainkan hanya nabi kita. Pada masa itu Al-Quran menerangkan bahwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna. Dia nabi kita di puncak yang paling tertinggi di hadirat Tuhan yang suci, atau di martabat ahadiyah, atau di martabat tuhi, ya, atau di martabat la ta'yin. Supaya jangan salah paham bahasanya macam-macam, tapi maksudnya ini Tuhan masuk bahasa Arab. Jangan terkena dengan bahasa kamu, karena terkena bahasa lomor kepala antara ini apa. Karena alim saya 25 tahun di Mekah, aku dilatih bahasa oleh dia matamu terus Arab. Yang kedua martabat wahdah. Ya jamil hawah bil wahdah. Kita jangan keluar dari kaidah ahadiyah, wahdah, wahidiyah ini ahli satu. Tapi kaidahnya berbeda. Contoh dulu. Kaidah niat sembahyang. Maksud ta'ruf ta'yin. Mulai dari kita mengatakan Allah sampai akbar, ini kaidah niat sembahyang. Kaidah niat puasa mulai tenggelam matahari sampai waktu ini. Kita jangan keluar kaidah. Siapa orang yang keluar dari kaidah ini karena ada kembali kepada yang sebenarnya karena jadi dia kurus kumpul. Kalau orang keluar dari kaidah doakan dunia mati. Jadi ponakan Pak Poroswan ya, dari mata kurang, datang ke Palangka itu. Begitu aku berjalan-jalan Palangka, jadi jalan bagiannya, aduh, kan. Dan mata kurang dulu, memadakan, mengucap niatnya, nah waktu masalah depan minum peserta bertanya, hilang perasaan, hilang wujud Tuhan semata. Jadi aku bilangnya orang keluar dari kaidah. Kaidahnya doakan dengan seluruh mati. Boleh kan? Oh batul cinta pernah dia batul cinta perusahaan. Kalau sampai 11 mati jadi. Bukan jarak aku jadi kurus kumpul. Allah apa di mensapihi Allah. Nah jadi martabat wahdah kita jangan keluar dari kaidah. Martabat wahdah di sini kaidahnya zahir apanya, baca orang bahari zahir apanya, nampak perbuatannya kita lihat dengan mata kepala, ada yang berjalan, ada yang kendaraan, ada yang mobil, ada yang TV, ada yang rangga, ada yang lama, ada yang polos. Zahir apanya, nampak juga apanya Tuhan terhadap diri kita. Kita duduk bersama di sini kan berjalan kan, itu hanya zahir apanya.
Zahir sifatnya enggak, nampak sifatnya ada di kita. Mata melihat, telinga mendengarkan, zahir sifatnya. Zahir asmanya, nampak namanya apabila diucapkan orang atau kita menyebutkannya. Nampak pada pengenalan, zahir asmanya. Zahir zatnya, nampak zatnya. Adanya zat Tuhan, dari adanya kita ada dirinya. Kau berada siapa menjadikan kan itu dalam tauhid lah. Apa mana tapi kemana tauhidnya 4 soalan lebih ya wah. Tauhidnya nah kalau baca pasti diwalikan. Jadi guru Saifuddin ada orang bilang yang daripada guru Saifuddin malah lebih kuat di keterangannya. Rupanya melakukan orang. Tapi menyandang orang itu. Terlalu lama dengan kesemuanya mujma' pada Muhammad. Nah ini mujma' di Nuri Muhammadin. Nah, tersimpul apa asma, sifat, zat pada Muhammad. Jadi bagi orang di martabat wahdah cukup hanya pandang tiga saja. Pandang itu bagi. Nah ini yang dimaksud ilzamil khawat bil lajimlah khawat dari martabat. Padahal pandang isikar saja. Bagi orang di martabat wahdah, kada perlu musyarakat apa? Kada perlu musyarakat asma. Kada perlu jua musyarakat sifat, kada perlu musyarakat tujat, kada perlu zikir. Karena sudah zikir, kada perlu salawat, karena sudah salawat, kada bermusyawarah. Kada perlu tasbih. Kada perlu istighfar. Itu dari maksud cukup. Pada ketika berkhawat dengan martabat wadah, hanya keyakinan masakan bodi ini. Hanya di hadapan beginian, kalau beginian dah kami ini datang, gagal kita berkhawat kalah. Ini saya sama. Saya sama mati berkhawat. Memang kalau dalam nakib katakan di sana beliau mengamalkan tarekat Qadiriyah dia pengarangnya dari tahun 2 malim. Mengamalkan tarekat Hawatiyah, oke itu kita kadang menyalahkan. Tabaruk, oke itu berkat. Intinya beliau ana minallah wa mu'minun ini aku dia nabi daripada mereka. Kalau mereka orang ini termasuk beliau ada daripada nur. Ini yang dikatakan iljamil khawat bil pada sehingga membuat Syekh Abdul Qadir ini datang menyerahkan jubah kepada Syekh Somad. Lebih dari 800 tahun kada mampu memegang puncak wali kutub. Syekh Somad anak isi berada kebabak Syekh Abdul Qadir menyerahkan mandatnya kepada Syekh Somad. Datang lagi kita kepada Syekh Somad, sampaikan. Waktu sama ilmu hakikat diberi nama dengan ilmu mutabar. Ngarannya kalau mutabar bisa diperpegangi karena dia tahu menurut. Nah itulah yang kesampaian sampai sekarang melalui tulisan. Ini kakak ini nah. Karena bagi orang yang mengamalkan ini mendapat kemuliaan. Nah hanya kita baca ini nah. Malam-malam di malam ada apa lah. Itu yang dikatakan ijamah bil khawat. Ada martabat wahidiyah ini mufassal terperinci lah. Balong enggak? Siapa balong? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakikatu aslun wa syartun. Hakikat adalah asal dan syarat dan batasan. Al-hakikatu taqsimu ala qismain. Hakikat arti hakikat sebenar-benar hilang. Hakikat terbagi kepada dua. Al-awalu hakikatun nafs.
Yang pertama, sebenar-benar diri, maksud diri di sini diri jasmani. Wasani, dan yang kedua hakikat ruh sebenar-benar. Wa huma fil hakikat min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jasmani rohani pada hakikat itu menurut Nabi bukan menurut pendapat. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasmani rohani pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan menurut pendapat Imam Ghazali, kalau kita ingin mati dalam mendapat kemuliaan, mati dalam keadaan mukmin kamil, mukmin yang sempurna, atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama istidlal, cari dalil. Jadi sini ini tolak untuk dalil, cari dalil. Adakah yang menunjukkan bahwa diri itu normal? Ada. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Raja, dari Sayyidina Jabir, saat Rasulullah yang ada di Rawi Hafsir. Kemudian adakah dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang sebenar-benar inilah? Jadi ada di dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Jadi kesimpulan arti dari ayat itu, ulaika alladziina, mereka-mereka di dunia nih. Alladziina itu artinya mereka-mereka di akhirat kena. Mereka-mereka yad'un ini ada 3 arti. Kita ambil artinya ketiga. Ya tak haram. Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, karena yad'un ini yang dari sekarang akan Assalamualaikum. Belajar. Yabtaghun, hendaklah mereka cari apa? Ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, kepada diri Tuhan mereka, bukan ila Allah. Jadi ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Jadi mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, hendaklah mereka cari kepada Tuhan mereka wasilah. Nah, siapa wasilah kita? Ya hadis Nabi, ati Sayyidana Muhammadanin, Nabi sendiri yang dijadikan wasilah menurut Nabi supaya jangan tersalah. Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri, karena pada hakikat diri kita memang ada hubungan dengan Nabi, sekalipun kita ada manfaat. Iya. Nah ini dalil ayyuhum aqrabu. Siapa juga di antara mereka yang benar-benar dekat lawan diri Tuhan. Salah satu murid Al-Quran, jangan mendekatkan diri, jalan wasilah, jalan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad yang Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Pertanyaannya dengan siapa Muhammad itu asalnya? Karena diri Tuhan lah. Ini yang dimaksud ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang benar-benar dekat? Yang dekat adalah orang yang berwasilah Muhammad. Karena Muhammad yang Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Istilah bahasa Inggrisnya kan sebelum marifat sebelum mengenal asal diri itu Muhammad. Karena sebelum marifat sebelum mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan Tuhan diri Nabi. Jadi kalau mengenai pertama istilah, cari dalil, adakah hadis yang mengatakan adakah Al-Quran? Ada. Setelah itu hanya an-nazar bil aqli, pandang dengan akal. Apa yang kita pandang?
Nur Muhammad itu dua kalimat. Pertama Nur, yang kedua Muhammad. Ini kita pandang dan mangkal. Pandangan pertama aja lama. Nur itu pada istilah logat, pada istilah bahasa artinya cahaya. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu. Manfaatnya yang kita rasakan. Coba kan gelap. Baik nanti aja begini kan. Harta kada tahu, panakan mana kada tahu, tinggal suara aja kan. Nah ini sudah kelihatan manfaatnya. Ada logat aja. Nah kemudian yang kedua, wa ijan mikirofisa ya. Apabila dipandang pada syariat an-nur ismun asma'i subhanahu wa ta'ala, bahwasanya itu nur adalah nama dari nama-nama Tuhan. Ada nama Tuhan nur, ya ini asma husna. Kalau diri nur sudah zikir sudah, karena nur itu ngaran Tuhan. Sekarang yang ketiga, Jangan hirafil hakikati anan nur wa nur. Jadi manusia apabila dipandang pada hakikat bahwa itu nur, orang pun mengatakannya dengan murjat. Nah, orang depan mengatakan dengan murjat. Kalau nanti aku mengatakan orang itu mengatakan murjat, orang hormat itu nanti sabar itu hakikat. Jangan kita ini biasanya adalah ada yang punya kalau orang belajar orang bahas lah anan nur bahwasanya itu nur wa nurjat, orang dulu mengatakannya dengan nurjat. Apa arti nurjat? Apa arti nurjat? Nurjat itu artinya nur bagi Tuhan. Nah, an-nur wa nurjat ya. Sesungguhnya bahwa itu nur, orang dulu mengatakan nurjat. Arti nurjat nur dibagi Tuhan. Nurjat itu dua kalimat. Namanya kita ambil nak ada hubungan dengan ismu ya dulu ala wujud sama. Nama itu menunjukkan ada yang punya nama kan. Berarti jatnya bid'ah ulangan. Jangan disalahkan karena memberikan pengertian bahwa nur dibagi Tuhan. Jadi jangan alim syukur. Aku seorang lagi sahabat. Oleh beliau tahun 65 kali. Habis awalnya ngebawain karena maunya bagian dan salam Banjar nih. Kan sedikit dong, salam Banjar masih itu kalau ini makan dulunya. Karena gue belum larang, malah aku olok-olokan. Tapi habis ini ada lagi dunia aja sokoran aja di bulan lain pada lagi lain sudah matian. Diri Tuhan itu apa aja sih? Dengar aku tamat Darussalam tahun 73 kan? Itu 65 kapan sih? Kan belajar tauhid nih lumayan tauhidnya dijamin daruri sudah ya manfaatun matun nafidatul awam kan belajar kan. Jadi ya aku udah di Tuhan itu dulu ya jatuh wajib baru ceritakan. Beliau benar kan? Apalagi ya jatuh mutlak ya kita dibenarkan juga oleh beliau. Apalagi jat laisa sekarang aku takonikan jadi jat wajib baru. Ini kan mengatakan jatuh wajib itu ulama tauhid. Nah ini jat wajib ini ulama tauhid nih. Ini bahasa Arab. Pengarang kitab ulama tauhid mengarang kitab tuh. Jat itu kan bukan mengarang Tuhan, bukan mengarang Nabi.
Wajib itu bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Wujud juga bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Sebenarnya agama secara syariat, secara manfaat, secara hakikat harus diri ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Semua ngaran Tuhan baik, semoga diri baik. Ngaran Nabi, ngaran mulia, semoga diri baik lawan. Ini kan itu tujuannya ya. Tujuan dari kita, tapi jangan disalahkan lah. Karena menyatakan bahwa di Tuhan itu ada, wajib kita percaya dan adanya. Tapi kada boleh di hakikatnya ucap wajib bangun ada bapak halik kan malah sirik. Saya tempat kalau sekali ngaran Nabi kayak apa? Kada tempat ngaran Nabi. Tempat mengarang kitab orang Arab itu Wahabi kan nggak tahu lah. Sasatakan kita berantakan. Mandiri no Muhammad ngaran Nabi itu nah iya kok. Kedua, kita zat mutlak. Ini zat mutlak yang tulisannya. Tahu nggak arti zat mutlak? Diri Tuhan ada dalam sendirinya, tidak ada yang menjadikan bagi dirinya kan. Zat mutlak ini kan dicemari oleh sesuatu. Zat bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Mutlak pun bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Tapi jangan disalahkan karena menyatakan diri Tuhan ada dalam sendirinya dan kada dicemari oleh sesuatu. Nah, ketiga zat laisa ini zat kita. Nah, sama kayak tadi juga. Nah, keempat zat kita nurjat. Nah, ini yang diambil dari sini. Ini antara dua kalimat memang diambil pula. Ambil ngaran Tuhan. Nah sekarang ini ujian mu'alim sebuah diri Tuhan kan orang dulu mengatakan menurjat Nabi tak, cuma Nabi diam. Setelah Sayyidina Jabir datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Jabir bertanya di abi ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahullah qabla asya qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin wa anta min tilkal asya. Demi ayahku dan demi ibuku, kata Sayyidina Jabir, berikan kabar hai baginda Rasul apa yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu, sebelum Allah ciptakan langit dan Tuhan bertajalli, dirinya ini bertajalli. Jadi ngarannya menampak kepada siapa terjadi? Kepada Muhammad. Ini terjadi dirinya ini terjadi kepada Muhammad. Tapi katakan kepada Jabir, nah mula-mula itu nah. Dan itu ke Jabir, ini ujar Nabi kepada Jabir. Karena Jabir bertanya di hadis lain, ana minallah wal mu'minuna, aku jangan lebih daripada nurjat Allah. Mereka orang mukmin laki-laki, perempuan, orang gambut, orang Palangkaraya, orang Banjar kan sami mawon foto aja daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya masalah tajalli Tuhan bertajalli benar. Kepada siapa? Bertajalli kepada Muhammad. Jadi kalau orang mengatakan bertajalli kepada yang lain itu kada paham orang itu atau kada belajar. Jadi menurut Imam Ghazali pandangan dan akal. Pertama itu Nur sudah jelas. Kemudian Muhammad itu kalau pada logat orang yang terpuji. Muhammad pada syariat nama Nabi atau nama Rasul. Wajan birafil hakikati anna Muhammadan jatuh salifah. Kalau dipandang pada hakikat Muhammad diri Nabi kita ini jadi mengendalikan. Jadi kalau pada syariat bahwa diri kita ada hubungan dengan Nabi, bahasa Nabi tentang Muhammad jangan berubah. Apabila kita pandang pada hakikat bahwa diri kita ada hubungan diri Tuhan diri Nabi, ada doa Nabi. Apa aja Nabi? Allahumma ja'alni fi qalbi mubarak.
wabisan imurah, wabi basar imurah. Itu artinya sebenarnya kayak ini. Kayak Tuhan jadikan hati hamba ada hubungan dengan namamu. Kalau menurut nama bagi Tuhan. Bahasa Nabi Nurah, makusani. Kalau pada hakikat, hai Tuhan jadikanlah hati hamba ada hubungan dengan namamu Nurah. Hai Tuhan jadikanlah pendengaran telinga hamba bisa Nurah ada hubungan dengan namamu. Bahasa Nabi Nurah. Atau ada hubungan bagaimana dengan dirimu. Bahasa Nabi tetap Nurah. Sampai bukan awak Nabi sebutkan nih puluh langsung otak. Ujung-ujungnya dari doa itu wajah adil basara Nurah. Tuhan jadikanlah pandangan hamba hanya dirimu. Bahasa Nabi Nurah. Nama amalan itu contohnya si Nurdin tadi. Kalau mau amalkan itu, udah aku nyuruh tiap malam 11 baca 100 kali. Jadi setelah saya 40 hari mengamalkan ketunya diblokir di bangku. Asalnya nyawa rumah kan kurang banyak percaya kan saya. Kalau diperhatikan Tuhan mau nalonnya yakin tadi. Minta bantuannya sembuh. Bakio apa kau belah rumahnya ada bini dua bini maalahnya. Takkan benar daripada 11 saja dibaca 100. Memang orang hendak harus gitu. Berjuang. Hanya sambungannya. Nah jadi ijamil khawat bil wahdah, lazimil khawat dengan martabat wahdah. Martabat wahdah ini kesimpulan hubungan itu lalu ditahan Nabi. Kenanya kayak ini merasa disinilah sesama Ahmadani mendapatkan makam. Jadi suruh sesama oleh Nabi kita untuk menyebarkan untuk sama ilmu hakikat dinamakan dengan ilmu hakikat. Nah sambungannya ulang. Nah jadi wahuma dan keduanya musul jasmani rohani fil hakikati pada hakikat min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahwa dan itu Nur Muhammad awal ma baraza fil alam barang nang walu mula-mula barang nang nampak di alam. Jadi nampak yang terlihat oleh Nabi yang Nur Muhammad asalnya. Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam baraja rafi'an tarfahu ila sama. Dikatakan Nabi dilahirkan rafi'an ra'sa ila samanya. Mata Nabi ke langit. Memang Nabi lahir beda dengan kita. Apa yang terlihat oleh Nabi? Hanya Nur Muhammad. Jadi alam ini ujar balik saun, alam saun. Kayak embun. Sekalipun orang tua Nabi Siti Maryam membantu kelahiran Nabi Siti Asia ikut menyambut kelahiran Nabi karena terlihat oleh Nabi nang pertama lihat Nabi Nur Muhammad. Ini dikatakan alam ta'in awal, alam kenyataan nang hanya diri Tuhan jadi Nabi. Oh ternyata itu sebenarnya jadi kita ada diri kita jadi Tuhan karena Nabi. Ngomong dengan Nabi itu udah begitu. Nah ini istilahnya, nah habis sudah. Wa huwa awal ma baraja fil alam. Itu Nur Muhammad pertama barang yang nampak di alam. Wa man tahaqqaqa bi nurihi sallallahu alaihi wasallam ainu qalbah. Dan barang sahabat tahqiq benar-benar pertama keyakinannya lawan perasaannya bahwa dirinya Nur Muhammad ainu dirinya ainu qalbah menjadi diri yang dekat dirinya dekat Tuhan. Para kalau Tuhan. Maqala Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin bijatil muqaddasa wa bijati syarifah. Tidak ada sesuatu yang dekat
dari Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi namanya wala hijaba bainahu wa baina jatil muqaddasah, dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Ini jalan mendekatkan diri. Ya, jalan wasilah Nur Muhammad Ayyub Akrabu tadi satu-satunya jalan mendekatkan diri, jalan wasilah Nur Al-Quran lah. Waqala aidan, Syekh berkata pula bi awal barijil wujud ittaqarrubi wallahi bijatihi ta'ala. Bi awal barijil wujud, dengan yang pertama yang nampak bagi yang ada, dengan yang pertama yang nampak bagi yang ada. Nah nampak nah ada hanya Nur Muhammad. Jadi dengan panahun isyraq di Nur Muhammad litaqarrub, kalau ingin dekat diri lawan Tuhan lawan Nabi. Wallahi kalau diri ingin ada hubungan lawan Tuhan lawan bijatil muqaddasah, kalau ingin ada hubungan lawan dirinya nama Nabi. Jadi ibadah hakikat hubungan diri lawan Tuhan lawan Nabi lah. Makanya kita ada bilang sebentar. Nah selesai sudah. Wabi tawassulati samannya, di dalam tawassul saman Ahmadani, apa kata beliau, wa minka akrimna bi ilmin ajalihi wa amalin ila inqida'il ajal, yakni bi ilmin hakiki. Wa minka akrimna, darimu hai Tuhan kemuliaan, ini kata sesungguhnya. Akrimna, muliakanlah kami. Jadi jangan mu'alim. Di ketika sesaman minta muliakan, sesaman diam. Sesaman mengharap Tuhan ilmu yang mana yang bisa jadi mulia, atau amalan yang mana yang bisa jadi mulia. Timbul di batin beliau bi ilmin azili, untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu ajali. Ilmu ajali, ilmu ketuhanan yang kenabian. Menurut nama Tuhan ngaranya ilmu ketuhanan. Muhammad Tuhan Nabi ngaranya kenabian. Itu ini maksud ilmu ajali. Ada juga mengartikan ilmu ajali mutakhir. Kan ini kayak itu orang tauhid menerjemahkan gitu. Ini orang hakikat. Beda dengan orang tauhid. Jadi arti ilmu ajali, ilmu yang membicarakan tentang hubungan diri lawan Tuhan lawan Nabi. Ngambil lawan Tuhan aja, jadi dia bayar. Lawan hamba aja, lawan Nabi aja dia padanya. Dia bayar apa dia sesat. Yang selamat paham al-sunnah wal jamaah, orang ada hubungan Tuhan lawan. Nah, jadi jasa sesaman darimu hai Tuhan kemuliaan, muliakanlah kami, datang aja dari Tuhan bi ilmin ajalin, untuk mendapat kemuliaan dengan ilmu ajali, ilmu ketuhanan, ilmu kenabian, karena ada tafsirnya di sini, wa amalin, dan amalkan. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan yang pertama ya. Ambil satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan bi ilmin azali. Ini ilmu ketuhanan dan ilmu kenabian. Dia dua. Wa amhalin, dan amalkan. Wa amalin, dan amalkan. Amalkan ilmu ajali, ilmu ketuhanan, ilmu kenabian. Yang caranya panel istiqraq di Muhammad. Nah kemudian ila inqida'il ajal, sampai akhir kalian dapat kemuliaan. Itu di aja puji diri kan. Syukuran bin syukurlah. Haji Ahmad Sani kan sampai ya sampai nya kada bata kunjung ngalih juga kok. Paling nolak ngalih juga kada apa ngono. Ya ini maksudnya menjadi tafsir daripada ilmu ajali bi ilmin hakikiyin. Nah ini
untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat. Yang mentafsirkan ini Said Amin Ibnu Makkah. Said Amin Ibnu Makkah. Ada syair dengan Nabi, ada orang nah, tafsirnya Jerman Sukon menurut Said Amin Ibnu yang dikatakan dalam Imam Ajali ada ilmu hakikat. Nah, hanya kita artikan ilmu hakikat di bawah ini. Satu, untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikatlah. Satu, wa ilmu hakikati, dan bermula ilmu hakikat. Wa ilmun, ialah ilmu yubhasu masailu hakikatin nafsi, ilmu yang dibicarakan masalah sebenar-benar diri. Anna hakikatan nafsi, sesungguhnya sebenar-benar diri, bil hakikati, pada hakikat, min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hanya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sama dan dinamakan ilmu hakikat, ilmu bicarakan tentang masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita menurut Nabi adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sama dan dinamakan anna hakikatan nafsi, sesungguhnya sebenar-benar diri, multahikatun bijatil muqaddasati wa bijatis syarifah, ada hubungan dengan diri Tuhan yang suci dan ada hubungannya juga dengan diri Nabi yang ini amal hakikat. Ilmu hakikat lah hubungan diri lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi, lawan diri Tuhan. Semoga diri suci dan semoga juga diri mulia. Ini tujuan ilmu hakikat lah. Li'anna nur bil hakikati, karena bahwasanya nur itu pada hakikat, wa nur jat, kayak yang dijelaskan tadi, wa anna Muhammadan bil hakikati jatuh syarifah, sesungguhnya Muhammad pada hakikat diri Nabi yang wahajil masalah tajalli wa juhur bil hakikati. Ini masalah tajalli dan juhur pada hakikat. Dan nampak Tuhan kepada Muhammad di alam hakikat, dikatakan Nabi kepada Jabir. Ternyata Muhammad di kita sebenarnya tajalli nampak tinggallah dunia. Nabi Allah mengkata meyakini, kata itu siapa yang diyakini, siapa yang dirasakan. Berarti terdapat kita Tuhan Nabi pada hakikatnya, walaupun kata terdapat pada syariat. Mungkin itu masalahnya. Kalau pada syariat nyali kan nanti betul lagi melihat demikian Nabi. Tapi dengan ilmu hakikat, setiap saat mau ketemu. Nampaknya ketemu juga di sana, karena di sini kada ketemu. Ini namanya suara tawa makna. Ada yang melihat Nabi kayak ini dan mimpi. Melihat Nabi kayak ini suratan adanya, surat tahu. Wa makna itu hakikat. Lebih sempurna dengan hakikat ini karena dari diri kita. Jadi ingat, kada ketemu pada syariat, jangan sama sekali kada ketemu pada supaya diri sempurna. Jadi masalah ini masalah tajalli dan zuhur pada hakikat. Nah, dua, wa amal hakikat, untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat dan amal hakikat. Amal hakikat sebenarnya kada ada yang dibaca. Hanya keyakinan aja, rasakan saja. Bebinyiman aja, jurang palangkaraya atau bebinyiman beranean aja. Amal hakikat imannya kami dengan iman yang sempurna. Jadi kepercayaan harus sempurna, jangan sampai ada ragu di sini. Pertama. Yang kedua, pihak yakin, dengan benar-benar yakin, jangan terkecualikan lagi. Wabijakin kamilah, dan yang ketiga dengan perasaan yang sempurna, mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh, sebagaimana mesranya air dengan
tumbuh-tumbuhan wa bi musyahadati nur Muhammadin kulli syai, dan dengan memandang Nur Muhammad pada tiap-tiap sesuatu. Jadi pilih aja di antara nakan yang mana mau nyaman. Kalau minta pilih akan yang kok dijawabin kami lah aja. Rasakan yang perasaan yang sempurna. Mana minta pilihkan. Wa qala Syekh Abdul Wahab Sa'rani rahimahullah wal alamu bi asrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alam semuanya di asri ini arti dijami dan wal alam dan bermula alam di asli semuanya min nuri Muhammadin daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alam sabir atau alam kabir? Kalau alam sabir ya diri, alam kabir alam sah. Nah, jangan ilmu hakikat ini kita mendapatkan kemuliaan. Amalannya kayak gini sambil rasakan. Dulu tak kajikan aku ini lantak kamu tak apa bas bisa anak kamar aja tak juga. Ya, jangan lihat mau nah, ibu aja mau nah dari kita kan. Nah, sambungannya waqala Syekh. Sambungan wa minka akrim nabi ilmin azalin tadilah wa amalin jar ila in qida'il aja sampai akhir hayat. Kali ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kita mendapat rahmatnya, di sisi Nabi kita mendapat syafaatnya. Itu nama kemuliaan. Jadi lisarifatihi wa fadilatihi, dari kemuliaannya itu Nur Muhammad dan kelebihan itu Nur Muhammad. Minum dulu aku lah, kita bisa kan dulu. Senang dulu rokok. Santai. Udah mulai dah. Sekali juga ya Allah.